pengobatan dengan obat oral. Ya. Atau kadang-kadang pada suatu kondisi tertentu, walaupun biasanya dia minum obat oral, tapi pas waktu dia lagi drop dur-durnya, naik-naiknya, misalnya di rumah sakit dia kadang diberikan insulin. Bisa melalui pen, bisa insulin itu juga bisa melalui infus juga bisa. Jadi dia dimasukkan ke dalam spet gede gitu, terus dia dimasukkan pakai siring pump. Tapi insulin itu harus hati-hati dengan takarannya, enggak insulin, kalau insulin di dripkan pakai pakai infus, pakai cairan biasa, itu resikonya kita tidak bisa mengukur insulin itu dengan baik. Biasanya dia harus pakai ini alat siring pump namanya, yang di spet yang spet gede, terus dia dicantolin di alat kotak gini yang biasanya di ICU. Nanti dia akan mendorong, alat itu akan mendorong pelan-pelan gini. Mirip kayak infus pump. Cuman kalau infus pump itu sistemnya selangnya yang dijepit, kalau ini spet terus dia didorong pakai mesin. Itu akan bisa memberikan insulin dengan unit yang tepat dalam waktu beberapa lama. Kalau ini yo kayak bolus gampangannya gitu, insulin bolus, sekali masuk berapa unit. Nah ini untuk garis angka-angkanya ini adalah unitnya ya, berapa unit yang kita pakai. Oh ini habis, makanya nggak bisa muter. Nah ini masih ya, ini isinya 100 unit per satu pen, ini 100 unit ya. Kita kalau misalnya mau ngasih nih 6, 8, 10 ya, misal dosis awalnya 10 gitu ya. Nah itu untuk ini jarumnya aslinya gini, aslinya ini kalau asli nggak ada jarum seperti ini asli nggak ada jarum, ini jarumnya terpisah. Terus yang ini yang jarum yang masih steril, masih dibungkus kayak gini. Nanti ini kalau mau diganti diambil yang ini di dalamnya ini ya, ini masih ada selongsongnya ya. Kemudian kita masukkan seperti ini, nanti kita baru buka ketika mau nyuntik ya. Waktu pemberian insulin ya, bisa diberikan sebelum makan ya, 30 menit sebelum makan. Ada juga yang malam, tergantung jenis insulinnya, apakah dia short term atau dia long term, yang dia bisa untuk waktu yang panjang. Misalnya dia di insulin terus 30 menit dia makan, artinya dia akan mengontrol glukosa makan yang dia setelah disuntik tadi. Ada yang misalnya sebelum tidur ya, itu nanti dibaca di modulnya. Untuk lokasi-lokasi pemberian insulinnya dia sistemnya adalah subkutan ya teman-teman. Kalau kalau kalian nanti belajar di KDM, pemberian injeksi itu ada beberapa. Ada yang intravena melalui pembuluh darah, ada yang intrakutan di bawah lapisan kulit, kayak kalau tes alergi. Jadi jarum kecil, dia nusuknya tipis gitu ya, kayak masih kayak kelihatan dari luar. Ketika kita menyuntikkan cairan dia akan gelembung, itu intrakutan. Kalau subkutan itu kayak imunisasi, insulin, itu subkutan, bukan intrakutan, subkutan. Ada juga yang intramuskular, yang dia dalam, yang bokong, yang dalam gitu. Ini subkutan bokong pun juga bisa ya, cuma jarumnya kan pendek, nggak kayak jarum yang panjang yang buat KB itu toh yang biasanya suntik KB itu kan panjang, dia bisa sampai ke otot karena obat itu berbeda penyerapannya. Kalau ini penyerapan di subkutan ya. Area paha lateral ya, paha lateral sama perut itu mudah untuk si pasiennya sendiri karena dia bisa melihat langsung. Paha kan bisa juga, tapi kalau keluarganya pakai tangan, lengan juga bisa, lengan bagian luar, atas luar. Ini paha kanan dalam ya bisa, cuman kan doa juga nyari susah. Perut itu kan banyak titiknya, melingkari umbilikal itu bisa berkali-kali tuh muter gitu ya. Nah kenapa kemudian suntiknya kita kalau nyuntik si pasiennya sendiri kan rutin ya, dia bisa niteni ya bahasanya, bisa memperhatikan, oh tadi hari ini kita mulai hari Senin itu mulai dari sini, kemudian kita muter ke sini, muter ke sini, muter ke sini, muter ke sini, agar tidak menumpuk di satu tempat, lukanya tidak menumpuk di satu tempat. Muter. Mungkin nanti besok berapa hari lagi gantian paha, di sini sudah baikan kan kulitnya, ganti misalnya. Jadi kalau orang nyuntik kan dia bisa lihat langsung gini. Ya, kalau misalnya gini ya bisa sih. Ya kalau kita kurus ya rada ra iso dicubit ya. Terus kalau mau kalau tek gitu, mata kita harus bisa melihat angka, tidak kebalik gini. Jadi kita memastikan bahwa ini memang habis sampai 0. Jangan sampai misalnya nanti 15 terus tek ternyata dia masih berhenti di angka 2. Berarti kita hanya ngasih 13 kan. Itu harus sampai 0 sampai habis ya.
Itu. Nah, untuk menghindari adanya udara, ini ada gelembung udara kan di sini misalnya. Kita misalnya kasih 2 unit. Ini keluar. Ya buang sitik. Kemudian kita sarungkan lagi ya. Cara menyarungkan jarum ya, mau jarum insulin, mau jarum spet biasa, kita usahakan kita menyarungkan ketika bukan pakai tangan kita. Ya, jadi kita paling enggak amankan ujung jarum, kemudian baru kita tutupkan, dikencengin. Ya. Jadi enggak gini. Nanti kalau meleset ya, jadi kita disarungkan dulu, baru di ya. Ini sudah, kemudian kita misalnya mau ngasih 4 gitu ya, 4. Nanti kalau latihan jangan banyak-banyak ya, entek. Yang penting kerasa 2 aja udah kerasa tek 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 gitu. Ya, kemudian ini misalnya dia sendiri atau mau disuntikkan. Nah, ini prinsipnya adalah kita tidak hanya menyuntikkan tapi juga bisa mengajari. Ya, kita bisa pakai boneka semacam ini untuk mengajari pasien. Jadi gini Bu, nanti Anda kalau sebagai pasien misalnya ini perut ya, kemudian kita usap misalnya agak digini ya. Itu kan. Ini tadi udah berapanya? Udah 4. Nah, kemudian ini matanya kita kelihatan di kita ya. Nah, kemudian kita tusukkan sampai tek habis. Terus setelah selesai agak diemkin dulu biar tetes-tetesan terakhirnya ya. Dan kita keluarkan. Nggak usah diusek-usek ya. Nggak usah diusek-usek, biarin aja gitu. Kan tidak ada darahnya, kan dia cuputan ya, ya gitu. Nanti ini kalau bengkok ya, ini kan sekali pakainya, bisa pakai lagi, gantinya ada di situ. Nanti untuk latihan ini dipakai berkali-kali nggak apa-apa, wong cuma boneka sampai bengkong ya. Itu untuk insulin. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Sampai 0 itu gimana? Berarti kan ya berhenti toh, tek gitu toh. Ya udah jangan dicabut kan, lanjutin truk gitu. Pokoknya sampai habis kan, untuk dosisnya bisa masuk sesuai dengan ukuran. Kalau misalnya kelek sampai 2 kecabut, waduh berarti cuman 18. Ya, resikonya nusuk lagi 2 unit tok. Dikit. Makanya kenapa harus dilihatkan di mata kita, ngelihat angka itu biar seret sekali masuk itu habis gitu. Ya. Ini lokasi-lokasinya, ini bokong juga bisa. Pen kita juga nggak ada repot-repot kayak bokong, gitu kan? Sini aja ada, ini aja ada. Oke, gitu. Oke, kalau ngomongin tentang DM, kita harus memonitoring kadar gula darah ya, glukosa di dalam darah dengan beberapa cara. Yang akurat itu sebenarnya kita ngambil darahnya lewat vena ya, di lab gitu ya. Jadi kita benar-benar itu akurat gitu ya. Tapi untuk keseharian kan kita nggak mungkin ambil darah vena terus menerus, dan pasien maupun keluarga secara mandiri harus bisa memonitoring ya. Pasien dan keluarga orang awam itu bisa menggunakan alat ini untuk memonitoring. Jadi ini tidak hanya untuk nakes saja ya, bisa untuk mengukur GDS. Apa itu GDS? Apa itu gula darah sewaktu? Gula darah yang diukur pada waktu sewaktu-waktu. Kapanpun bisa. Artinya kita tidak harus dalam posisi puasa ataupun pada posisi tertentu. Karena ada pengukuran dalam puasa disebut sebagai gula darah puasa. Maka nanti indikatornya beda. GDP sama GDS itu beda. Ada juga GD 2 jam postprandial, gula darah setelah 2 jam makan. Memang disengaja pasien makan dulu. Misalnya GDP dicek dulu, terus pasien disuruh makan, terus 2 jam kemudian dicek lagi. Kita akan melihat bagaimana toleransi dia terhadap makanan. Gula darahnya naiknya seberapa setelah makan. Misalnya tiba-tiba GDP-nya masih oke, ternyata habis makan terus dia melonjak tinggi gitu ya. Normalnya GDP di bawah 126. Kalau GDS dan GD2PP di bawah 200 ya. Ini namanya glukometer. Glukometer sekarang itu kebanyakan dia multi check ya, bisa untuk glukosa, bisa untuk
apa namanya, HB, bisa untuk asam urat, bisa untuk kolesterol. Nanti ini stick yang ada di sini, kemarin saya dibilang Mbak Septi, kalau hanya untuk latihan masukin darah, ini tidak semua GDS, ada yang HB. Jadi ini random ya, merah HB, yang hijau gula darah. Kita fokusnya bukan pada ngecek berapa gula darah kalian, tapi latihan bagaimana memasukkan darah, mengambil darah untuk dimasukkan ke sini. Entah nanti hasilnya apapun ya. Cuman nanti ini yang GDS itu biasanya dia kalau Nesco Easy Touch ya, merek itu biasanya dia diwarnain hijau. Jadi dia chipnya chip hijau. Kalau nanti mau ngukur kolesterol sama asam urat, diganti chipnya sesuai dengan kebutuhannya. Biasanya kalau asam urat itu oranye, kalau kolesterol itu biru. Ya, kita masukkan kalau kita mau ngukur gula darah. Ya, yes. Kemudian ini stripnya, strip gula darahnya biasanya hijau. Ini yang merah itu HB. Kemudian kalau tapi agak beda sama yang auto check. Yang merek auto check itu dia hitam. Gula darahnya hitam. Ya, tergantung nanti di bungkusnya aja yang dilihat ya. Kemudian ini adalah pen untuk memasukkan blood lancet. Jangan lupa kita pakai handscoon, makanya teman-teman saya minta untuk pakai handscoon. Ini blood lancet untuk menusuk. Kita masukkan dulu, kita siapkan dulu ke pennya. Ini kan pennya ada garis-garisnya juga, kita masukkan sesuai dengan garis-garisnya. Kecepet. Nah, kemudian sebelum ditutup kita putar ya, jangan ditarik, nggak bisa kalau ditarik. Diputar. Ini jangan dibuang, simpan dulu. Dan kita masukkan ke pen. Kemudian di sini ada angka 1, 2, 3, 4. Ini penunjuknya adalah kedalaman jarum. Ya, biasanya kita ya kalau yang cewek jarinya tipis-tipis empuk-empuk itu 3 cukup. Kalau 4 ya sedengan. Kalau 5 biasanya untuk yang jarinya itu agak tebel. Biasanya kalau kalian ketemu nanti bapak-bapak pekerja tangannya atos, kekar gitu ya. Ya, misalnya mau pakai 5, tapi ya lebih sakit karena kalau lebih jarum lebih sakit. Ya, ini udah siap. Kemudian ini ada yang sistemnya setelah dimasukkan langsung bisa. Tapi ada yang sistemnya itu nih. Yang ini sistemnya dia harus ditarik ke belakang. Kira dok logo. Nah, ini harus ditarik, tapi nyetiknya bukan di sini, tapi di sini. Ya sebenarnya caranya sama aja, cuman kalau ini nggak usah ditarik. Kalau ini belum buat tarik, nggak iso. Dipenyet nggak akan keluar, dia harus ditarik. Ada yang nanti pennya warnanya merah, ketika ini ditarik, sininya ada tanda merah. Itu berarti dia sudah ditarik, itu ada sistemnya. Nah, tapi yang untuk mengisinya sama aja kok fungsinya. Ini cuma rada ndodol. Itu macam-macam pennya ya. Ini sudah siap jarumnya. Kemudian ini kita masukkan stripnya sini. Ini yang chipnya di bawah. Ini udah ada gambar darah menetes, itu berarti dia udah siap ya. Oke, terus kita pakai sini ya. Nah, ini kan kecil nih jarinya, kita pakai 3 aja cukup ya. Kita biasanya pakai antara jari telunjuk atau jari manis ya. Mau yang mana Mbak, ini apa ini? Terserah. Dan kita diurut-urut sebentar untuk darahnya agak ke atas ya. Saya pernah baca katanya yang paling tidak nyeri itu di perifer, kan di tengah, agak nyamping gini.
Keuntungannya nyamping adalah ketika nanti darahnya keluar di sini, kita memasukkan di sini lebih mudah gini. Tapi kalau ini di sini darahnya di atas, ya bisa sih, cuman kita agak harus menunggingkan gini kan. Agak lebih mudah begini. Sekitar sini itu mudah ya. Itu Tarik nafas, Fit. belum pernah. Udah toh? Udah toh. Kita usahakan 1 kali usapan ya. Kemudian ini tadi berapa ini? 4, jangan 4, 3 aja. Kemudian ini saran saya ini jangan mengambang begini, tapi agak ditekan gini karena biar bisa langsung tajam ya. Saya suntik ya Mbak ya. Bismillah. Mbak keluar ya. Berarti 3 nggak cukup. Karena kadang-kadang beda pen tuh beda. Dan ini resikonya kalau darahnya nggak keluar dengan lancar adalah darah itu kalau masuk ke dalam yang emas-emas ini sedikit-sedikit 89 sedikit-sedikit itu resikonya rusak nanti stripnya karena darahnya kan sedikit gitu ya, stripit gitu, cuman masuk setengah gini, terus kalian lama mencat lama, biasanya terus gagal kadang. Makanya harus diusahakan sekali darahnya itu masuk mengisi semua set gitu ya. Kemudian nah cara untuk safety box-nya sebentar, ini safety box-nya. Ini safety box ya untuk keamanan alat. Nah ini misalnya kalian menggunakan kasa alkohol yang dia dibungkus satu-satu itu, kalau bungkusnya masih ada kalian bisa pakai ini sebagai pembungkus untuk amannya ya. Tapi kalau nggak ada ya berarti, nah ini berarti tangan saya udah kena darah harus ganti kan. Nah ini di sini. Kemudian jarumnya ini tadi gunanya tutup ini. Jangan begini ya, resiko nusuk kalian nanti. Jadi disarungin dulu ya. Sarungin dulu baru ditarik ya, bukan ditarik begini tapi agak diterputar. Nah, ini akan lebih aman. Nah, nanti kalau misalnya kalian cek darah gini banyak orang kayak masal ya, pengmas gitu, perhatikan safety. Jarumnya jangan sampai nusuk kalian. Kemudian jarumnya harus diganti antar orang. Kalau misalnya di sini ada bleber darah, kita bersihkan ya. Ini karena udah ada darah berarti kita harus ganti gitu ya. Nah kan harus antar orang harus dibuang ya. Yang ini nanti kalau udah selesai berarti kita kita coba satu alat yang beda lagi ya. Ini yang harus ditarik. Ini harus baru sah. Tapi kalau nggak ditarik dia nggak bisa. Ini sudah siap ya. Nanti kita akan latihan lanjutnya. Ada yang mau nyoba sini? Pasien siapkan pasien itu kalau untuk abdomen kita hanya mengekspos daerah yang butuh. Daerah abdomen itu yang kita butuhkan itu di iga paling bawah sampai ke bawah garis perut. Jadi di bawahnya umbilikal masih ya. Komunikasi seperti tadi, apalagi ini ketika membuka suatu privasi kita harus menyampaikan bahwa Bapak nanti saya akan membuka bagian perut dari mulai misalnya dada. Misalnya kalau mau sekalian dada ya berarti sama dada sama perut ya. Nanti kita akan tutup di bagian pinggang ke bawah. Ya, permisi ya Pak ya. Jadi kita bisa permisi explore ini kita bisa pakai selimut ini untuk membikin batas ya misalnya segini. Karena apa? Karena kita butuh ini salah satunya untuk kandung kemih ya. Apa yang dilihat di perut? Perut itu dibagi menjadi kadang bisa ada 4 kuadran atau 9 kuadran ya. Epigastrik, hipogastrik ya, lumbal kanan, lumbal kiri, hipogastrik kanan, gastrik kiri, hipokondriaka kanan,
kiri. Ya, nanti dilihat di pembagian abdomen di video yang terakhir sepertinya. Itu di area ini dilihat pengembangan warna kulit, adakah luka atau tidak ya. Kalau misalnya mau melihat sekalian pengembangan perut untuk pernafasan juga bisa misalnya ya. Bentuk perutnya apakah datar, cekung atau cembung gitu ya. Ini cenderung agak cekung, lapar kah misalnya. Atau mungkin yang memang perutnya, ototnya suka olahraga gitu ya, jadi dia kencang di ototnya gitu ya. Atau cembungnya karena apa misalnya. Kalau lemak itu kan biasanya dia agak gelambir, tapi kalau cembungnya itu cembung cairan itu yang harus dicatat juga, asites misalnya. Jadi dia nyembungnya bukan karena lemak tapi karena cairan, bukan karena hamil juga tapi karena cairan. Nanti ada pemeriksaan cairan ya. Kalau cairan itu biasanya dia, kalau cairan di perut itu biasanya dia kenceng gitu ya, perutnya itu kayak kenceng gitu, apa kayak kentang gitu ya, pas agak mengkilat gitu ya. Dilihat warnanya ada bekas luka atau tidak, mungkin dia pernah punya luka dan sebagainya itu ya. Kemudian umbilikal ya, misalnya kalau untuk bayi umbilikalnya misalnya apakah dia ada infeksi atau enggak habis dilahirkan gitu kan misalnya ya. Warna kulit, mungkin persebaran bulu dan sebagainya gitu ya. Kemudian inspeksi konsultasi yang di bising usus ini warnanya ada yang pink ya, ini pink semua, pink biru, yang biru cowok gitu. Terus ada yang cowok yang dapat pink, ada, nggak protes. Ini kalau anak saya protes, nggak mau ya. Kemudian yang dicek adalah bising usus ya, jangan lupa ditutup ya. Kita di epigastrik bisa. Suaranya itu kayak pernah dengar dari bising usus nggak? Kayak krok gitu. Jarang ya, mungkin udah lama nggak makan jam berapa? Lapar, Bu. Lapar? Iya. Kalau habis makan biasanya kruk gitu ya, suara bising usus. Ya, auskultasi, adakah bunyi-bunyi aneh lainnya gitu ya, misalnya terdengar bunyi-bunyi lain, mungkin kalau ada masalah pada vaskuler ya, mungkin ada kok suara bising atau apa, dicatat aja ya. Kemudian auskultasi, perkusi, suara perkusi itu untuk mengetahui batas organ-organ tertentu. Gimana kemarin diajarinnya gimana? Batas hepar dari mana? Dari atas ke bawah sampai ke tengah. Karena kita membedakan antara sonor paru, tadi angkat. Sonor paru, agak ke sini ya, karena mungkin heparnya ke di sini. Heparnya malah lebih terang dari paru ya. Ada sesek gak? Enggak, Ibu. Enggak. Harusnya di sini kalau normal ini suara paru sonor, kemudian dia agak turun untuk peka hepar ya, kemudian di sini terang lagi udara usus ya. Ini agak turun dibandingkan sini. Jadi di sini mulai ada benda lebih padat daripada paru ya, di sini. Ya, kemudian dari sini juga nah ini mulai terang ya, jadi terang.
Ya. Jadi normalnya di area sini itu terang udara, ya. Dan di sini ada hepar, agak meredup. Di sini juga ada lambung. Lambung juga bersuara terang karena dia kan kosong, ya, kosong. Ini ada limfa, kemudian perkusi, kemudian palpasi. Ya. Palpasi itu bisa dari palpasi ringan. Ada yang sakit nggak Pak? Gini kan? Sakit nggak? Ada yang nyerinya itu bukan ketika ditekan tapi ketika dilepas. Sakit nggak Pak? Enggak. Ketika dilepas misalnya, sakit nggak? Kalau ada salah satu kondisi dia infeksi di peritonitis, apa namanya, infeksi di peritonitis, tahu peritoneum, kantong yang melingkupi perut. Kalau dia ada infeksi yang menyeluruh, ya dia ditekan kemudian dilepas, dia bisa kami nyeri, ya. Ya. Kemudian untuk hepar kita bisa lakukan dipalpasi. Jadi kalau hepar itu lebih deep karena dia organnya dalam. Tangan kiri berada di bawah iga, kemudian biasa aja Mas, ya, nah. Kita naikkan, kemudian kita karena heparnya ada di bawah iga sini, sekitar bawah iga. Jadi memang gininya, misalnya ini iga, kita ke bawah sama agak-agak ke sini. Jadi nekennya agak gini. Tarik nafas. Ini jadi kerasa di sini. Ini heparnya kerasa ini. Ini tulang. Ini heparnya di sini. Itu untuk hepar. Kalau untuk ginjal itu di agak di sini, yang kiri ngangkat, yang kanan samping. Kalau ini gini, atau mau kayak gini juga bisa. Nanti bisa kepegang. Itu untuk ginjal. Kalau untuk kandung kemih, kita bisa pakai ujung jari untuk ngecek apakah dia ada distensi kandung kemih. Misalnya dia penuh, ya, nahan pipis lama. Tuh. Kemudian ada satu perkusi, duduk Mas. Perkusi ginjal. Itu. Dia nyeri nggak ketika dipukul? Mungkin dia ada masalah pada ginjalnya ketika nyerinya, atau dia jangan gini. Sini. Jadi dia dilapisi tangan kita. Kan tidur lagi. Nah, ya video terakhir yang tentang titik McBurney, umbilikal ke sias. Sias itu spina yang di nih, panggul yang menonjol ini. Oh ini. Spina iliaca anterior superior. Ya, sias namanya. Kita tarik garis seperti ini, 2/3 dari umbilikal, sekitar segini. Kemudian kita ini titik mana? Titik McBurney. Kalau kita gini sakit. Ya, kalau orang yang punya appendicitis sakit. Nah, itu titik McBurney positif, ya, McBurney. Nyeri pada titik McBurney. Ada yang titiknya titik tanda Rosving yang ditekan yang sebelah kanan, yang nyeri yang sebelah sini, ya. Kalau misalnya dia sudah mengalami peradangan gitu, ya. Dan di sini kok nyerinya yang sini. Aduh, gitu kan. Mana Pak yang sakit? Oh, sini misalnya. Ya, tadi yang dipraktekkan itu juga ada yang tanda obturator. Ini kemudian kita bisa rotasikan. Nyerinya di sini. Atau ketika miring, ini kaki kiri kok, kaki kanan lurus, ya. Apa tadi yang di video psoas sign, nyeri pada sini ketika kakinya diginikan. Oh ya, tadi lupa satu, yang ini cairan, ya, cairan tadi waktu
palpasi cairan itu cenderung ke sini ya. Jadi kalau dia kok di sininya itu harusnya terang karena usus, kok dia agak meredup ya. Terang, redup, terang, redup. Kemudian ketika tadi dipinggirkan, airnya ngelenter berubah posisi. Kalau cairan itu juga bisa dilihat juga dari bentuk perutnya. Ya. Ada acid test lingkar perut ya, harus termasuk inspeksinya juga bisa menggunakan lingkar perut hari ke hari, misalnya pada pasien dengan kelebihan volume cairan.